Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku.
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam channel GPI Terang Bagi Bangsa-Bangsa. Dan saya bersukacita bisa membagi berkat, dan saya percaya berkat rohani akan sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita dan menata kehidupan kita ke depan. Sebelum Bapak Ibu menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu bersyukur sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Dan hamba-Mu percaya langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Hamba-Mu berdoa, siapkan hati kami, Allah Roh Kudus pimpin sertai, berikan kami pengetahuan, berikan kami hikmat, berikan kami pencerahan untuk kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, di dalam pengiringan kami akan Engkau. Biarlah kami tetap didapati setia, berlaku setia sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Kita akan melihat bersama-sama dan membaca di dalam Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 6 sampai ayat 7. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu melemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Ayat 7, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah kita baca, simpan dalam hati, kita renungkan, sangat bermanfaat, sangat membangun, meneguhkan, mengokohkan iman percaya kita. Dan kita mengalami pertumbuhan dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dapat melihat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1-7 ada satu cerita atau satu kisah di mana rombongan nabi yang tinggal dekat dengan Elisa, mereka ada masalah di mana mengadukan masalah itu kepada Elisa. Mereka membutuhkan kayu balok untuk memperluas tempat tinggal di mana mereka tinggal. Karena tempat tinggal yang mereka tinggal saat itu sangat sempit dan kurang luas. Jadi mereka membutuhkan untuk merenovasi, untuk membangun kembali, untuk membuat di mana mereka tinggal semakin luas. Dan Elisa mengizinkan mereka untuk mengambil kayu dekat sungai Yordan. Dan mereka pun menebang pohon di situ. Pada saat terjadi di mana rombongan para nabi ini mengumpulkan kayu, menebang pohon, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Dan kita melihat di dalam ayat yang kelima dikatakan, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Dan pada saat itu terjadi, maka orang ini berteriak-teriak. Berteriak-teriaklah ia. Kenapa? Masalahnya adalah mata kapak yang ia pakai untuk menebang pohon adalah mata kapak yang dia pinjam. Itu adalah barang pinjam. Jadi kita bisa melihat, ini rombongan nabi, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dia menyadari bahwa barang yang dia pinjam harus dikembalikan sama seperti pada waktu dia meminjam. Dia memiliki beban tanggung jawab pada saat mata kapak itu tenggelam dalam air. Maka dalam reaksi pada saat itu terjadi, dan kita bisa melihat
Sekalipun ini dalam rombongan nabi, tapi ada peristiwa, ada masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Ia berteriak-teriak, panik, bingung, takut. Bagaimana barang yang dipinjam harus mengalami dia tenggelam dalam air. Dan kita bisa melihat masalahnya mata kapak yang jatuh ke dalam air barang pinjaman ini adalah masalah yang baru. Sementara masalah yang satu awalnya tempat tinggal mereka kurang luas. Masalah satu yang timbul, muncul lagi masalah baru. Masalah baru yang muncul ini muncul lagi yang lebih baru. Dan belum diselesaikan. Muncul lagi masalah, muncul lagi masalah. Masalah dan masalah yang ada. Tapi saya bersyukur melalui pembacaan firman Tuhan yang kita sudah membaca, kita lihat selanjutnya di dalam ayat 6 dan ayat 7. Pada saat itu terjadi, ayat 6 dikatakan, tetapi berkatalah abdi Allah, di mana Elisa merespon dalam kejadian tersebut. Rombongan Nabi sedang mengalami, salah satu seorang yang dari rombongan itu mengalami kepanikan. Ada masalah yang terjadi. Dan abdi Allah ini bertanya, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Nah, kita bisa melihat di tengah keadaan masalah yang terjadi, mata kapak itu tenggelam. Elisa menunjukkan, Elisa menyatakan sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja dan menyatakan kasih setianya kepada hamba-hambanya. Dan ini kita bisa melihat dalam hal kecil, Tuhan masih memperhatikan bagaimana cara Tuhan menolong, bagaimana cara Tuhan memperhatikan kehidupan hamba-hambanya dari hal kecil. Di sini kita bisa melihat dari pembacaan firman Tuhan yang ada. Kita mengenal, kita bisa mengecap kasih setia Tuhan. Kita bisa mengetahui bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana kapak pinjaman bisa timbul kembali. Dan kita bisa melihat dari ayat yang sudah kita baca dalam ayat 6. Dikatakan Elisa memotong sepotong kayu. Elisa memotong sepotong kayu. Cara yang gak lazim. Dan kayu itu dilemparkan ke air. Dan kita lihat, pada waktu dilemparkannya ke sana, tetapi tidak melempar dengan sembarangan. Dia bertanya kepada seorang yang mengalami kehilangan mata kapak itu. Kemana jatuhnya? Dan orang itu menunjukkan, di situ jatuhnya. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus mengerti di mana titik persoalannya. Pada saat kita mengetahui dan menyadari di mana titik persoalan dari masalah itu, maka di sini kita bisa melihat bagaimana kita membawa itu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita itu menyerahkan dan berserah kepada Tuhan. Kita harus mengetahui di mana titik persoalannya. Yang sering disebut, seringkali kalau kita mendapatkan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, katanya akar masalahnya. Harus diketemukan akar masalahnya. Setelah kita mengetahui titik persoalan, apa yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan punya cara untuk menolong kita dan mengembalikan. Tuhan berkuasa mengembalikan. Mungkin kita pernah mengalami masa, fase, waktu di mana kita mengalami keberhasilan. Kita mengalami situasi atau keadaan pekerjaan yang mapan, yang bagus. Tapi di dalam situasi seperti ini, tiba-tiba semuanya itu sepertinya hilang begitu saja. Mungkin pada waktu kita berusaha berdagang, mengalami keuntungan yang bagus, tiba-tiba dalam situasi seperti ini, itu sepertinya hilang begitu saja.
bahkan mengalami kerugian. Tapi kita bisa belajar dari firman Tuhan, kita bisa mengenal, mengecap kasih setia Tuhan yang hebat, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Di mana Allah punya cara untuk menolong, Allah sanggup menolong, mengembalikan. Temukan titik persoalannya, temukan akar masalahnya. Pada waktu kita dapat mengetahui akar masalah, titik persoalannya, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan, minta hikmat, pengetahuan, minta campur tangan Tuhan. Allah sanggup menolong, Allah sanggup mengerjakan, dan Tuhan punya cara. Cara Tuhan bukan cara manusia. Kita tidak dapat membatasi kekuatan kuasa Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Di dalam persoalan ini kita bisa melihat solusinya. Elisa memotong sepotong kayu lalu melemparkannya ke sana. Bukankah ini hal yang sepertinya sepele, sepertinya gampang. Tapi ada mujizat terjadi di dalamnya, mata kapak yang tenggelam dalam air bisa timbul dan muncul kembali. Maka seorang dari rombongan Nabi ini bisa mengembalikan kembali. Dengan hati yang penuh sukacita. Dia bisa melanjutkan kembali, bisa bawa balok-balok kayu untuk memperluas, memperlebar kembali di mana mereka tinggal. Ada solusi, ada jawaban. Maka melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini, tetap percaya adanya mujizat. Dan mujizat itu masih bekerja sampai saat ini. Tetap percaya masih ada mujizat. Di sini Tuhan menunjukkan, Tuhan membuktikan bahwa kasih setianya adalah kasih setia yang luar biasa. Dari hal kecil, Allah sanggup menolong. Dan pada waktu kita temukan titik masalahnya, kita bawa dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, jangan enggan. Jangan malu. Bawalah masalah Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, sharing dengan orang-orang yang seiman, yang memiliki kerohanian yang lebih dewasa, dan yang perlu kita ketahui dan kita garis bawahi, yang dapat dipercaya. Kita tidak bisa membawa setiap masalah kita kepada semua orang. Apalagi kita mulai berseru-seru dan membawa masalah kita ke media sosial. Alangkah baiknya pada waktu kita mengalami masalah, bawa masalah itu di hadapan Tuhan. Dan kita bisa sharing, bisa berbagi kepada rekan-rekan pelayanan, hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita ada komsel, dalam komunitas sel itu kita bisa sharing kepada orang-orang yang memiliki kerohanian yang matang. Dan ingat, satu kali lagi, ingat dan dapat dipercaya. Dan dapat dipercaya. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai saudara seiman, kita saling menguatkan, bisa saling mendoakan, bisa saling menopang, meneguhkan, mengokohkan. Supaya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan tidak menjadi lemah, tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu, karena banyak masalah yang akan membuat kita mengalami keletihan, kelesuan. Dan Alkitab berkata semangat yang patah mengeringkan tulang. Apalagi kalau banyak dipikir menjadi beban, dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan dari pembacaan firman Tuhan ini kita bisa melihat ayat yang ke-7 dari 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7 dikatakan, lalu katanya, ini Elisa berkata kepada seorang yang mengalami masalah kehilangan mata kapak, di mana mata kapak itu adalah pinjaman, dan kita melihat apa yang dipinjam Allah sanggup mengembalikan apapun. Kita bisa pinjam sesuatu, kita bisa pinjam uang, kita bisa pinjam banyak hal.
Dan seakan-akan pada waktu kita mau mengembalikan itu adalah hal yang sangat mustahil dan nggak mungkin saya bisa mengembalikan. Tetapi tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, kasih setianya adalah kasih setia yang luar biasa. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mengalami pencerahan firman Tuhan, kita diteguhkan, dikuatkan. Dan kita lihat, apa kata Elisa kepada orang ini? Ambillah, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Dan kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan mengajar kita bahwa firman Tuhan adalah firman yang ajaib. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang ajaib. Firman ya dan amin. Pada waktu kita mengalami jalan buntu, pada waktu kita membutuhkan pertolongan, pada waktu kita membutuhkan jawaban dari setiap masalah kita, kan kita bisa lihat firman Tuhan adalah firman Tuhan yang ajaib, firman yang sanggup, firman yang dapat mengerjakan apa yang hilang dari hidup kita. Allah sanggup mengembalikan, Allah sanggup memulihkan. Di sini dibutuhkan, di dalam ayat 7 lalu katanya ambillah, dibutuhkan satu sikap, dibutuhkan tindakan, action, di mana salah seorang dari rombongan Nabi itu harus bertindak mengambil, di mana mata kapak itu yang tenggelam mulai timbul kembali. Firman Tuhan menguatkan kita. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita saat ini, kuatkan dan teguhkan iman Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetap percaya Allah sanggup, Allah mampu. Kasih setianya itu luar biasa. Tak berkesudahan, kasih dan rahmatnya selalu baru, selalu baru, selalu baru. Sekalipun masalah yang kita hadapi adalah masalah, masalah, dan masalah. Masalah baru muncul, yang ini muncul, baru lagi, yang lebih baru muncul lagi. Rasanya kita nggak sanggup. Rasanya kita nggak mampu mengembalikan, nggak mampu memulihkan. Sudah 1 tahun ini, bagaimana cara mengembalikan ini, bagaimana cara memulihkan ini. Firman Tuhan mengajar kita, datanglah di hadapan Tuhan, sujud di bawah kaki Tuhan, dengan segala kerendahan hati minta pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, berdoa. Dan pada saat kita berdoa, jangan pernah berpikir dengan apa yang kita pikirkan. Pada waktu kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mintalah pimpinan Tuhan. Mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa kita? Apa di balik rancangan yang Tuhan sedang rancangkan yang indah di dalam hidup kita? Kita harus mengerti, memahami, dan kita harus hidup di dalam setiap rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan saya percaya di dalam setiap kehendaknya mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, mendatangkan mujizat, mendatangkan pertolongan dengan waktu cara yang luar biasa. Dan pada saat kita menguatkan dan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Dan kita dapat menceritakan, kita dapat bersaksi betapa luar biasanya Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah. Melalui peristiwa yang sudah kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 7 akan mengerti cerita kisahnya. Tetapi kita bisa belajar bagaimana cara Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Tapi justru biasanya hal-hal yang sederhana itu hal yang rumit. Itu hal yang tidak gampang untuk dikerjakan. Tetapi kita bisa melihat apa yang tercatat, apa yang terjadi di dalam Alkitab. Bagaimana pertolongan Tuhan
adalah pertolongan yang luar biasa. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhenti untuk mengasihi diri sendiri. Berhenti untuk merasa tidak berdaya dan hanya bisa melihat keberhasilan orang lain. Hanya bisa melihat kesuksesan orang lain. Dan saatnya saat ini, dengan segala kerendahan hati, datang kepada Tuhan. Sekarang datang kepada Tuhan. Untuk apa? Dengan segala kerendahan hati, mohon pertolongan Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu dalam hidupku. Mengerti panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Supaya kita sedang digambar, supaya menjadi serupa, sama seperti Yesus. Pada waktu kita hidup dalam pimpinan Roh Allah, pada waktu kita hidup dalam segala kerendahan hati, datang membutuhkan Tuhan. Kita datang untuk mengerti dan bersandar pada ketetapan-ketetapan firman-Nya. Kita mau berjalan dalam ketetapan-ketetapannya, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan akan berdiri teguh, akan berdiri kokoh dengan iman dan keyakinan yang luar biasa. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Allah Immanuel yang membuat kita tidak mungkin untuk bisa mengembalikan, tidak mungkin untuk bisa dipulihkan. Percaya firman Tuhan, segala sesuatunya Tuhan sanggup kerjakan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara yang sedang kita hadapi saat ini, percaya. Allah punya cara, Allah punya waktu, Allah sanggup mengembalikan. Tetap percaya mukjizat masih terjadi. Tetap kuatkan, teguhkan hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan mari kita mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu tetap mengalami kasih setia Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa menaikkan syukur buat kebenaran firman-Mu. Firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan, firman yang menjawab setiap persoalan hidup kami. Firman yang ajaib, yang sanggup meneguhkan, menguatkan, bahkan mendatangkan pertolongan mujizat. Karena kami mengerti, memahami maksud dan isi hati Tuhan. Mengerti kehendak-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, dalam panggilan-Mu. Dan kami memahami dan mengerti. Dan kami dapat mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu besar. Bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Allah yang sanggup mengembalikan keberadaan hidup kami. Mengembalikan status bahwa hari ini kami adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang Kau kasih, orang-orang percaya. Dan kami mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Berkaryalah lebih lagi. Allah Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Penuhi hidup kami. Kuasai hidup kami. Pimpin hidup kami. Tuhan tolong. Tuhan sertai perjalanan hidup kami. Dan sampai kesudahannya. Dapati setiap kami adalah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia. Tetap melayani Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Apapun keadaan kondisi yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu, jaga sertai lindungi. Pelihara umat-Mu, tolong umat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau menyertai anak-anak-Mu, umat-Mu semua. Terima kasih Bapa, kami menaikkan syukur di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.